Apakah Anda termasuk yang menunggu inspirasi di dalam bisnis ataukah Anda yang menunggu tantangan dalam bisnis? Atau apakah Anda termasuk orang yang bergerak mencari inspirasi keluar atau Anda bergerak mencari tantangan di luar? Welcome to my channel my friend. This is Mindset Day. Hari Senin kita bicara tentang mindset, pola pikir. At the end of this vlog, kita akan minta sama-sama untuk saya minta sama-sama untuk berpikir memutuskan mindset Anda yang mana. Apakah Anda adalah orang yang mencari inspirasi atau mencari tantangan dalam bisnis? Mari kita bahas apa plus dan minus dari masing-masing pilihan. Let's go. Nah, topik ini saya suka banget ya, karena istilah inspirasi ini kan sangat-sangat banyak dipakai. Bahkan ada pekerjaan profesional nama inspirator gitu ya. Ada motivator, ada inspirator gitu ya. Jadi menginspirasi orang. Dan jangan salah ya, saya juga suka banget mencari inspirasi, suka banget melihat video-video YouTube inspirasi. Bahkan beberapa kali saya berusaha untuk memberikan inspirasi melalui vlog ini dengan beberapa judul-judul yang di awal-awal untuk memberikan semangat. Ya, tapi sekarang at the end semakin kesini saya semakin fokus untuk memberikan materi konten supaya berpikir. Nah, apa sih inspirasi itu ya? Inspirasi itu sebuah hal yang kita dapat pencerahan. Ya, basically inspirasi itu pencerahan, enlightenment, pencerahan dari luar. Jadi ketika Anda melihat sebuah contoh, Anda melihat sebuah kasus, dan Anda kemudian muncul aha moment. Aha, oh begini ya. Ya, contoh paling gampang di dalam dunia olahraga adalah ketika Anda melihat vlog atau video YouTube yang berhubungan dengan fitness. Ini banyak banget ya. Jadi orang-orang yang bodinya bagus, dempal itu mereka membuat YouTube konten dengan menunjukkan mereka bagaimana cara latihannya. Nah, ini yang langsung followernya banyak, subscribernya banyak, viewernya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Ini kenapa? Karena ini sangat menginspirasi sekali. Ya, satu hal yang saya suka dari lihat video seperti ini adalah saya bisa belajar banyak hal. Saya bisa mendapatkan pencerahan, begini toh caranya latihan yang benar, gitu ya. Ketika saya ingin melakukan olahraga A, saya melihat inspirator di bidang yang olahraga A. Dan jika saya mau belajar olahraga B, saya cari inspirator di dunia B dan seterusnya. Demikian juga dalam bisnis. Nah, di dalam bisnis kita melihat contoh-contoh pengusaha sukses, pengusaha muda, para entrepreneur muda yang berhasil. Kemudian kita contoh bagaimana pola pikirnya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana cara menghitung profit and loss-nya, bagaimana cara merekrut timnya, dan seterusnya. Kita mendapatkan pencerahan dari mereka. Nah, tantangan on the other hand adalah sesuatu yang sangat vulgar gitu ya. Tantangan fokusnya adalah untuk memecahkan. Jadi ketika Anda mencari tantangan, Anda bisa melihat di sekeliling kita ada masalah apa dan Anda aktif memberikan usulan atau solusi. Di dalam bisnis itu juga kita bisa lihat ya. Dalam bisnis ini kan banyak sekali masalah dalam mencari laba, mencari konsumen, mencari profit, mencari market, mempromosikan USP ya, itu juga sesuatu yang sangat menantang sekali dan banyak masalah di situ ya. Dan terutama customer problem, Anda memecahkan masalah customer problem, Anda menanyakan mereka masalah apa yang mereka hadapi dan Anda segera aktif memproposkan solusi. Dan tantangan beda banget dengan inspirasi ya, karena tantangan menimbulkan kesan dan perasaan yang sedikit tidak nyaman ya, sedangkan inspirasi memberikan perasaan positif lebih banyak. Oke, berikut rekap saya plus and minusnya. Seperti yang saya katakan, at the end Anda perlu memutuskan mana yang Anda pilih. Anda memiliki mindset atau pola pikir orang yang mencari inspirasi, atau orang yang mencari tantangan di luar sana. Untuk dipecahkan tentunya ya, bukan ditambah tantangannya. Kita mulai dengan yang inspirasi dulu. Apa plusnya? Plus pertama adalah Anda akan mendapatkan perasaan nyaman, ya, merasa tenang, merasa happy, merasa tercerahkan. Ya, jadi itu sebagai contoh tadi ya, vlog atau video YouTube tentang bisnis, tentang fitness center, tentang orang yang berolahraga. Saya suka lihat orang yang lari, gitu ya, itu menyenangkan sekali. Saya bisa merasakan, wow, saya ingin lari seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah senang atau happy, melihat kenyataan yang baik di luar sana, melihat contoh yang berhasil di luar sana.
Sedangkan kita mungkin belum seberhasil yang kita lihat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah apa? Kita mempunyai sebuah patron, ya. Kita memiliki patron, cara yang bisa kita tiru, cara yang kita bisa contek. Orang itu bisa kita tanyakan langsung kalau kita punya akses ke mereka. Jadi kita punya mentor secara nggak langsung yang bisa kita contoh dan kita tanyain. So yang pertama feeling good, yang kedua adalah contoh yang bisa kita tanyain. Ya, of course yang ketiga adalah hopefully ini plus minus antara plus dan minus karena belum tentu semua orang melakukan, yaitu Anda bergerak untuk mencontoh, tergerak untuk mencontoh dan mengcopy kesuksesan mereka. Cara-caranya mereka Anda copy sehingga suksesnya pun Anda bisa dapat. Oke. Nah, itu 3 yang pertama plus daripada inspirasi. Jika Anda orang yang mencari inspirasi. Apa negatifnya? Nah, negatifnya perhatikan ya. Inspirasi biasanya hanya berhenti sampai di feeling good, oh I know, yes I understand, tapi tidak action. Kenapa? Ya karena action itu keringat ya, darah, air mata, dan kesulitan yang Anda mesti hadapi. Sedangkan melihat video, melihat vlog, melihat YouTube itu menyenangkan dan tidak keringetan. Ya, tidak capek, tidak mikir, tapi melihat seperti itu, melihat sukses. Jadi pertama adalah no action. Negatifnya adalah jebakan pertama adalah there is no action. In fact beberapa saya katakan kalau Anda memiliki hobi melihat beberapa video-video yang menginspirasi, ini di level tertentu sehat, tapi jika kebablasan Anda akan menjadi candu. Itu akan menjadi candu ya. You are addicted to it. Anda akan kecanduan melihat video-video inspirasi. Karena apa? Karena ini seakan-akan menggantikan posisi Anda. Oh, berarti saya udah harus. Jadi otak alam bawah sadar Anda merasakan bahwa Anda sudah berkarya, Anda sudah bekerja, Anda sudah menghasilkan. Ini loh hebatnya otak kita ya. Jadi dia bisa memberikan sugesti bahwa Anda sudah melakukan sesuatu. Padahal belum ya. Dan ini masalah banget ya. Jadi yang membuat Anda malah merasakan no action. Oh, saya sudah melihat, saya sudah menginspirasi, saya sudah terinspirasi orang lain dan saya sudah merasakan bahwa itu bisa. Gitu ya. Mulai kapan? Ya nanti aja, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, negatifnya adalah kalau Anda menekankan inspirasi yang terlalu berlebihan, Anda bisa memakai ini sebagai excuse untuk menunda pekerjaan. Ya, jadi kalau yang pertama itu no action, yang kedua itu adalah Anda menggunakan inspirasi itu sebagai alasan. Misalkan kalau Anda tidak bisa melakukan sesuatu, Anda mengatakan, oh sorry ya, hari ini kok saya nggak ada inspirasi sama sekali. See, ini something yang seakan-akan Anda wait and see. Anda menunggu inspirasi datang ke Anda instead of Anda jemput. Jadi yang kedua ini lebih parah lagi ya. Jadi Anda tidak aktif mencari inspirasi, tapi Anda menunggu. Wah, kok hari ini saya nggak terinspirasi. Saya belum ada inspirasi nih, masih kosong. Ya, ketika disuruh membuat sebuah konten headline untuk promosi atau membuat kalimat untuk promosi, Anda mengatakan sorry ya, bukan hari ini, belum hari ini karena saya belum mendapatkan inspirasi. So inspirasi something like Anda mendapatkan pencerahan tapi Anda semedi dulu gitu ya. Jadi negatifnya yang kedua ya, ada wait and see. Dan guess what, apa yang terjadi? Kebanyakan malah nggak dapat apa-apa karena Anda malah sibuk lihat YouTube, lihat vlog orang lain, dan kemudian Anda malah bingung ya. Jadi yang kedua adalah Anda wait dan menggunakan alasan inspirasi sebagai excuse untuk tidak melakukan sesuatu. Oke, itu 2 negatifnya ya, dan this very crucial ya. Anda perhatikan ya, inspirasi ini baik, tapi kalau Anda overload ya jadi jelek. Overdosis maksudnya. Kalau overdosis jadi jelek. Oke, mari kita lihat sisi berikutnya. Sisi berikutnya adalah tantangan. Orang yang mencari tantangan di luar. Apa negatifnya? Saya mulai negatifnya dulu ya, karena ini nggak enaknya banyak. Yang pertama adalah Anda akan menjadi orang pertama yang bikin salah. Orang yang melihat tantangan itu dan segera ingin memberikan solusi biasanya akan tekor duluan, atau salah duluan, atau terjerembab duluan ya, karena Anda tidak melihat inspirasi, Anda tidak melihat contoh, Anda tidak melihat ATM ya, Anda tidak amati tiru modifikasi, tapi Anda langsung action dan melihat. Negatif pertama adalah Anda akan Anda akan jatuh duluan, Anda akan keliru duluan. Ya, jika Anda seorang pencari tantangan. Yang kedua adalah bisnis. Apa negatifnya yang kedua? Yang kedua tentunya Anda lebih banyak stres, lebih banyak tertekan, lebih banyak mikir, lebih banyak harus berjibaku dengan berbagai macam problem masalah di dalam bisnis Anda. Ya, ini terutama kondisi seperti ini ya, dalam pandemik ini yang diperpanjang lagi di Surabaya, bahwa diperpanjang 2 minggu lagi sampai tanggal 25 Mei. Dalam kondisi pandemik seperti ini,
PSBB seperti ini, maka banyak orang yang menunggu inspirasi. For me, it's kind of like why are you waiting? Anda mesti masuk mencari tantangan. Tapi saya katakan negatifnya adalah yang pertama tadi, Anda bikin salah, ya. Dan yang kedua adalah tentu Anda stres. Stres karena Anda harus mencari, terus melihat sebagai tantangan. Bisnis Anda rombak lagi, Anda coba lagi dengan model yang baru, dan Anda membuat tim Anda juga stres, ya, karena Anda mencari tantangan. Dan yang ketiga tentu feel lonely, ya, karena semua orang menjadi masalah, Anda malah mendekati masalah. Oke, mari kita lihat positifnya. Positif dari Anda mempunyai mindset mencari tantangan, mencari masalah adalah Anda cepat sekali, Anda bergerak cepat. Karena apa? Masalah itu banyak. Bahkan klien saya beberapa waktu lalu saya beritahu, Anda mau mengerjakan sesuatu, udah tidak usah terlalu banyak mikir. Anda lihat masalah apa yang di dalam perusahaan Anda, beresin. Saya jamin Anda sibuk, saya jamin Anda punya sesuatu yang dikerjain. Anda ingin melakukan sesuatu dan Anda nggak tahu apakah sesuatu itu berguna apa enggak. Well, fine, that's easy. Nomor satu adalah Anda cari masalah yang memecahkan problem orang lain. Semakin banyak orang lain terpecahkan, semakin banyak orang lain terbantu, maka Anda akan mendapatkan manfaat. Anda memberikan manfaat dalam memecahkan masalah itu. Yang kedua adalah kenikmatannya adalah progress, ya, karena Anda memulai dengan cepat sesuatu. Anda cari masalah dan masalah di mana-mana sehingga cepat, ya, you quick on your feet untuk bergerak. Yang kedua adalah progress. Anda bisa mengukur progress Anda. Anda bisa mendapatkan sebuah kemajuan yang Anda inginkan. Anda bisa mengukur. Mungkin beberapa masalah tidak bisa dipecahkan, oke, Anda stop. Kemudian Anda cari masalah lain yang bisa Anda pecahkan. Anda move on, Anda mencari solusinya. Dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama adalah Anda cepat. Kedua adalah Anda progress. Dan yang ketiga yang paling penting, ini yang menarik sekali, ya. Ketika Anda melakukan dan berhasil, Anda menginspirasi orang lain. This is very very nice, ya. Kita kembali ke square one, di mana Anda bicara tentang inspirasi, tapi kalau Anda bergerak duluan, Anda mencari masalah, Anda mencari solusi untuk masalah yang Anda hadapin, Anda mencari solusi untuk banyak orang punya masalah, Anda akan menginspirasi orang lain. Jadi Anda menjadi inspirator. Tidak menunggu inspirasi, Anda memberi inspirasi. That's it guys, itu plus dan minusnya. Sekarang waktunya Anda untuk memilih apakah Anda lebih cocok ke inspirasi, mencari inspirasi, menunggu inspirasi, atau Anda bergerak mencari masalah dan memberikan solusinya sehingga Anda menjadi seorang inspirator at the end of the day. Selamat memilih, semua pilihan ada plus and minus, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, semua ada risiko di masing-masing pilihan. I see you tomorrow my friends, stay safe, stay healthy, boom.